Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, kali ini kita akan mereaction. Ini kayaknya ada yang menarik ya, terkait pilkada, pilihan kepala daerah. Nah, setelah pilpres, ini ramai pilkada. Dan kita akan mereaction pilkada yang ada di Jakarta. Nah, kan ada 3 calon ya. Nah, salah satu calon ini, nah ini kan direkomendasi dari Partai Banteng. Nah, kita tahu bahwasanya Partai Banteng ini dulunya kan mengusung Pak Ahok ya. Pada waktu itu Pak Ahok malah didemo oleh para anak abah ya. Dan sekarang ini lucu sekali ya. Saat ini anak abah mendeklarasikan bergabung dengan Ahokers. Wih. Kira-kira walaupun bergabung kira-kira menang atau tidak nanti ya. Akan kita reaction ya. Reaksi dari para netizen ya, yang kebanyakan mungkin orang-orang Jakarta. Langsung saja kita simak video-videonya. Saya kenal Mas Anies memang sangat lama sekali. Kebetulan saya juga aktivis, Mas Anies aktivis, tapi saya lebih senior dari Mas Anies. Tentunya saya tidak meniru gaya siapapun, tetapi saya menyampaikan dengan gaya dan cara saya sendiri. Bahkan saya nggak tahu caranya Mas Anies bagaimana. Tetapi yang jelas saya hari ini bersyukur anak abah dan Ahoker bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul, dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak abah, ada juga Ahoker. Terima kasih. Lah, ini teh serius? Wah, beneran ini ya? Alhamdulillah akhirnya Ahokers dan anak abah bisa bersatu. Alhamdulillah, artinya itu kita bisa melupakan sejarah tahun 2017 ya guys. Sepanjang ini saya kira Ahokers sejati tidak akan pernah mau bergabung dengan anak abah. Ternyata saya salah. Ternyata Ahokers sudah melebur menjadi anak abah. Begitu juga sebaliknya, anak abah sudah melebur jadi Ahokers. Wah, inilah yang namanya persatuan dan kesatuan. Sudah saatnya kita bersatu, guys. Cie, Ahokers udah damai sama anak abah. Ya, selamat ya. Pada akhirnya anak abah dan Ahokers bersatu. Wah, ini solid ini. Begitu dong, ya. Sama-sama kita sukseskan pilkada periode ini. Selamat bergabung dan selamat bermesraan kembali kepada Ahokers dan anak abah. Alhamdulillah doa saya diijabah sama Allah, bahwasannya tragedi 2017 bentrok antara Ahokers dan anak abah sudah hilang. Sehingganya Ahokers dan anak-anak abah bersatu. Selamat ya, gue juga ikut seneng nih. Saya bersyukur kami berdua didampingi oleh pendukung abah dan Ahoker. Kamu mau didukung Ahoker, anak abah, cuma tak ingatin. Karena sama itu sebetulnya baik, saya percaya karena tempat Pak Jokowi dekat sampean itu. Cuma sekarang yang blunder. Kamu kok yo abah kok yo dukung punya kamu, kelompok kamu. Sedangkan Anies Baswedan itu yang dukung HTI, FPI, radikal. Itu loh, orang Indonesia sudah nggak bodoh. Tahu siapa Anies itu, perusak bangsa itu ya Anies. Coba ya, mudah-mudahan kamu kalah, yang menang nanti Ridwan Kamil. Jangan dihapus stick saya nih. Siapa yang didukung gerombolan HTI FPI, kayaknya nggak akan jadi. Bahkan mungkin tak doakan nggak mungkin jadi. Selama Indonesia ada HTI FPI itu yang merusak bangsa itu. Gerombolan-gerombolan provokator itu. Dan saya bersyukur kami berdua didampingi oleh pendukung abah dan Ahoker. Sangat disayangkan Pak Pramono Rano. Mungkin inilah awal dari kekalahan kalian. Oke lah kalau kalian meminta dukungan kepada pendukung Pak Ahok. Kok kalian meminta dukungan ke Pak Anies Baswedan? Sudah tahu kan kalian Pak Anies Baswedan itu? Dia itulah orang yang tidak terima
dengan segala kekalahan. Dia tidak terima dengan segala hasil yang telah dia dapatkan. Dia tuh orangnya pengkhianat gitu loh. Anies Baswedan itu mendukung ormas-ormas terlarang kayak HTI dan FPI. Dan di belakang Anies Baswedan itu adalah Amin Rais. Kok kalian bisa meminta dukungan kepada Anies Baswedan? Di mana pemikirannya? Masyarakat Indonesia ini tahu siapa Anies Baswedan. Habis pikir dengan Pramono Rano ini, kok bisa kalian meminta dukungan kepada mereka? Saya sudah bilang, Anies Baswedan itu tidak baik untuk negara ini. Masih aja kalian meminta dukungan. Saya pastikan nanti bakalan nyungsep kalian nanti di pilkada serentak ini 100%. Karena apa? Anies Baswedan itu membawa hal yang tidak baik. Karena apa? Sekelas Pak Prabowo saja dia hina-hina, dia rendahkan. Gimana nanti? Saya yakin bakalan kalah. Karena masyarakat Indonesia ini cerdas. Mereka bakalan manut kepada arah Pak Jokowi, memilih kandidat ataupun calon yang bakalan memberikan dukungan. Kok kalian mendukung dan meminta dukungan kepada Pak Anies Baswedan? Saya pastikan bakalan nyungsep, bakalan tenggelam kalian. Saya yakin itu. Rumah pemenangan ini dan segenap kekuatannya saat ini untuk pilkada. Anies Baswedan dan pendukungnya, terutama melalui juru bicaranya, yaitu katanya melabuhkan dukungannya kepada Pramono Rano. Ya, bahkan Bapak Pramono mengatakan kalau katanya didukung oleh Ahoker dan juga anak abah. Pak Pramono nggak usah bawa-bawa itu, ya. Di akar rumput nggak seperti itu. Pendukung Ahok dan juga Anies itu tidak akan bisa bersatu. Bahkan sampai sekarang Ahok itu tidak suka dengan Anies. Itu faktanya. Ya. Bagaimana kemarin Anies juga gagal diusung oleh PDIP karena sebenarnya mereka tidak suka dengan Anies. Itu fakta, ya. Anies sudah datang ke kantor PDIP tapi tidak diusung. Dan kita sebenarnya kenapa kita ingin memilih calon kepala daerah yang tegak lurus bersama Presiden Prabowo? Karena kita tidak ingin ada kepala-kepala daerah yang berseberangan, yang menentang kebijakan-kebijakan Presiden. Bahkan mereka lebih patuh, ya, terutama kita ingat pada Piala Dunia U20 waktu itu, pemerintah sudah merencanakan semua acara untuk Piala Dunia U20, tapi ada kepala daerah yang lebih tunduk, yang lebih patuh kepada ketua umumnya. Makanya kenapa kita tidak mau pilih calon kepala daerah yang dari PDI Perjuangan. Karena mereka akan menjadi bumerang nantinya. Kalau ada yang jadi gubernur, nanti tidak ikut kepada perintah presiden, tidak ikut kepada perintah pemerintah. Jadi mereka seakan-akan punya negara sendiri. Kalau kita lihat di belakang mereka berdua, itu kalau di belakang Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu ada Bapak Presiden Prabowo. Kalau di belakang Pramono Rano tidak bisa dibohongi, itu ada Megawati Soekarno Putri. Ya. Jadi bagaimana kita masih ingatlah mereka kemarin menolak Piala Dunia U20, menentang program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Karena apa? Karena mereka tunduk kepada ketua umumnya. Gue sependapat sih sebenarnya dengan Bapak Fahri Hamzah. Sebenarnya kedepannya tuh nggak usah lagi ada pilkada-pilkada seperti ini. Karena apa? Karena gubernur ya itu adalah kepanjangan tangan dari presiden. Hanya membuang-buang anggaran saja seperti ini. Apalagi misalnya nanti yang jadi itu bukan yang tegak lurus bersama presiden. Mereka akan menentang kebijakan-kebijakan presiden. Jadi gua pribadi sih berharap ya sebagian besar wilayah di Indonesia itu dimenangkan oleh calon kepala daerah yang tegak lurus bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang pantas memimpin Jakarta? Apakah Pak Ridwan Kamil ataukah Pramono yang di belakangnya ada Megawati? Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ahoker dan anak abah bersatu tak bisa dikalahkan. Ahoker, anak abah, Ahoker. Tapi apakah mungkin sekedar gerakan politik elit saja atau bagaimana? Teman-teman mohon berdiri, kita bikin yelan. Saat saya bilang Ahoker, teman-teman bilang anak abah. Saat saya bilang anak abah, teman-teman bilang Ahoker. Habis itu saya akan menyebut Mas Pram Bangdul,
kawan-kawan bilang menang, menang, menang 1 putaran. Bisa? Bisa ya? Oke. Ahoker! Anak Abah! Mas Prabangul! Menang, menang 1 putaran. Oke, terima kasih. Ahok dan abahnya sendiri apa bisa bersatu? Kalau bisa, berarti selama ini murni karena politik belaka, bukan ideologis. Padahal selama ini Ahoker dan anak abah itu berhimpun bukan semata karena persoalan politik, tapi lebih karena persoalan ideologis yang bersimpangan jalan. Jangankan bersatu, abahnya yang merasa kenal dan dekat dengan Ahok saja, Ahoknya langsung menepis. Ahoknya tak pernah merasa kenal dan dekat dengan abah, cuma bertemu 2 kali saja. Yang satu itu pun di toilet pada saat sama-sama mau ada urusan ke belakang. Begitulah kira-kira. Kalau ditelusuri lebih mendalam, inti dari Ahoker itu sendiri sebetulnya adalah Jokower. Mana pula ada Ahoker tanpa Jokower. Mana pula ada Ahok tanpa Jokowi. Ini dimulai pada saat menghadapi Pilgub Jakarta tahun 2012 dan berlanjut pada Pilpres 2014 dan baru berakhir pada Pilgub 2017 yang sangat mengharu biru itu, di mana gelombang aksi umat Islam digelar berjilid-jilid dan tumpah di mana-mana. Efeknya, satu sisi menghantarkan Ahok ke penjara dan sisi lainnya justru mengantarkan Anies Baswedan ke kursi empuk Gubernur Jakarta. Mestinya Ahok tak bisa melupakan peristiwa itu dengan mudah. Kalau Anies mungkin bisa, apalagi kalau alasan demi kemenangan Pramono Rano 1 putaran di Pilgub Jakarta. Anak abah baru muncul pada Pilpres 2024 ini. Itu pun seperti kata Anies Baswedan sendiri berawal dari motivator Mary Riana yang bertanya tentang panggilan abah dan boleh nggak orang lain juga memanggil dirinya dengan panggilan abah. Dijelaskan oleh Anies Baswedan bahwa panggilan abah itu sama juga dengan panggilan ayah atau bapak, panggilan dari seorang anak kepada orang tuanya. Dengan demikian, ya boleh-boleh saja orang memanggil dirinya dengan panggilan abah. Sejak saat itulah, menurut penjelasan Anies Baswedan, orang mulai memanggil dirinya dengan panggilan abah, dan khusus untuk para pendukung setianya, maka disebutlah dengan panggilan anak abah. Simpel sekali sebetulnya sejarah Ahoker dan anak abah itu. Kalau inti dari Ahoker itu sebetulnya adalah Jokower, maka inti dari anak abah itu sendiri sebetulnya adalah PKS atau kader-kader militan PKS. Tak ada anak abah pendukung fanatik Anies Baswedan itu kalau tak ada kader-kader fanatik PKS. Dan PKS tidak pernah tidak mendukung Anies Baswedan sejak Pilgub Jakarta 2017 hingga Pilpres 2024 ini. Kebetulan karena kader-kader PKS ini sangat Islamis, kadang disebut juga ke Arab-Araban, maka panggilan abah atau anak abah itu sangat lazim sekali di internal mereka. Bahkan panggilan yang sangat membanggakan karena membedakan dirinya dengan kelompok lainnya. Abi, Umi, Buya, Abah, Ana, Antum, Akhi, Ukti, dan sebagainya, itu biasa sekali di internal PKS. Terbukti pada Pilpres 2024, Ahoker tanpa Jokower, ia kalah, bahkan tak hanya kalah tapi kalah telak. Ahok mendukung Ganjar sambil menyudutkan Jokowi dan Gibran, suara Ganjar malah anjlok di bawah suara Anies Baswedan. Dan terbukti juga pada pilkada serentak saat ini, anak abah tanpa PKS. Jangankan kalah, bahkan Anies Baswedan pun tak bisa maju Pilgub Jakarta 2024 ini. Kalah sebelum bertanding. Anak abah yang sebenarnya mungkin sudah bergabung dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono, tanpa lagi menyebut dirinya sebagai anak abah. Jadi Ahoker dan anak abah bersatu tak bisa dikalahkan, mungkin ada benarnya juga. Kalau sesama yang kalah bersatu, harusnya bisa menang. Kalau masih kalah juga Pramono Rano, ya apa boleh buat. Pilihannya ikut sebagai syarat kemenangan atau justru mereka menjadi sebab dari kekalahan Pramono Rano. Jadi clear ya, bahwa nanti tanggal berapa Bang Laskar akan deklarasi Bang Laskar? Halo Bang Laskar? Insya Allah tanggal 22 hari Jumat sebelum kampanye akbar Bang. Oke, tanggal 22 relawan-relawan anak abah akan mendukung Ridho. Ya, kami sebagai relawan Ridho sangat welcome ya. Tapi ini bukan karena pengaruh saya, itu suara hati dari anak-anak abah sendiri ya.
suara hati anak-anak Abah sendiri. Tidak ada saya ikut campur, apalagi saya mempengaruhi. Tidak berani saya, karena Bung Laskar ini tokoh gitu di Jakarta ya. Jadi nggak mungkin saya ikut-ikutan mempengaruhi. Tapi memang ini betul-betul dari relawan sendiri. Dan akan ada sekitar 1000-an ya. 1000-an sebagai perwakilan anak-anak relawan anak-anak Abah yang akan mendukung Ridho. Jadi ini clear ya, tidak ada soal keinginan Anies untuk bergabung dengan Pramono. Silakan Bang Laskar Melayu. Kalau betul ya Bang, saya terus terang, kalau betul saya mencela Pak Anies, ini mohon maaf ya, kalau betul Pak Anies itu akhirnya memutuskan itu bergabung kepada Pram, saya justru mencela. Artinya Anies tidak lebih daripada feodal politik. Sampai hari ini tidak pernah mewadahi yang namanya anak Abah, tetapi selalu dia memanfaatkan anak Abah. Dia memberikan dukungan dan langkah politik secara personal karena dia tahu pendukungnya banyak. Akhirnya dianggap mereka semua mengikuti ke sana. Tidak betul. Hari ini saya menyatakan saya anak Abah akan mendukung Ridho di Jakarta. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Anies. Kalaupun ada sekarang kelompok anak Abah yang ada di seberang, itu hanyalah kelompok anak Abah yang mengatasnamakan Pak Anies. Karena apa? Karena masih banyak anak Abah yang tidak mau di di Pramono Rano di Jakarta.